هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال أيضا واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله وقال أيضا من تزوج لله خفي ووقي atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga besar Bapak Suprapto alias Bapak Muhammad Siddiq yang kami hormati, yang kami muliakan, keluarga besar Bapak almarhum Burhanuddin yang kami hormati, yang kami muliakan, bapak-bapak, para alim ulama, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, yang tidak dapat disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada semuanya. Kedua mempelai yang sangat berbahagia, yakni saudara Al-Alim Muhammad Irsyad Al-Hafiz bin Burhanuddin Almarhum dengan Al-Alimah Ajri Miftahur Rahmah binti Suprapto alias Muhammad Siddiq. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, nikmat yang besar, termasuk nikmat yang hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini. Begitu besar nikmat dari Allah, begitu banyak nikmat dari Allah yang tidak dapat kita hitung, dan Allah Subhanahu wa taala memang tidak memerintah kita menghitung nikmatnya. Yang diperintah oleh Allah adalah mensyukuri nikmatnya. Apabila kita mensyukuri nikmatnya, Allah berjanji pasti dan pasti akan ditambah oleh Allah nikmat itu. Tapi kalau kita mengkufuri, tidak mensyukurinya, tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kembali sebagai samu atau modal mentaatinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Karena itu tidak ada kata yang lebih tepat pada pagi menjelang siang ini kecuali kita memuji Allah, karena ini satu kebaikan yang kita alami pada kesempatan ini, menghadiri saudara kita yang ijab kabul dalam pernikahan tadi. Ini adalah satu kebaikan, maka kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Begitu juga yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjasa besar kepada kita semua. Kita semua dapat duduk bersama di sini, pelaksanaan ijab kabul tadi dengan cara yang islami, dengan cara sunnah adalah karena barokah perjuangan mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umatnya kelak di akhirat dan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua keluarga besar, kedua mempelai yang berbahagia dan yang sangat berbahagia, kedua mempelai pada pagi hari ini kita semua juga telah menyaksikan terjadi ijab dan kabul atas pernikahan kalian berdua. Mudah-mudahan kita iringi bersama nanti dengan doa, semoga keluarga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk menunjukkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, karena bahasanya saja itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, sakinah, mawaddah, warahmah, maka tentu adalah dengan cara-cara yang telah ditunjukkan, dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntunkan juga yang mulia oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kedua mempelai yang berbahagia, tentu kalian karena semuanya adalah santri, alumni dari Pondok Pesantren Al-Kiram di Haji Mana, Natar, Lampung Selatan. Yang satunya Al-Ustaz Muhammad Irsyad Al-Hafiz ini sudah mengaji di Al-Kiram 10 tahun, bahkan 10 tahun lebih ya, 10 tahun. Hah? 7 tahun, 11 tahun, 11 tahun di Al-Kiram. Sejak dari tamat SD dikirim ke Al-Kiram. Hitungan mondok pesantrennya 11 tahun. Menghafal Al-Quran dan mengaji kitab. Maka dia dipanggil Al-Alim karena sudah mengajinya 8 tahun. Mengaji tahun yang ke-7 dan ke-8-nya seluruh kitab hadis, kutubus sittah. Jadi secara teori keilmuan sudah selesai, tapi secara hakikat ilmu, ya ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu dalam. Maka tidak berhenti-berhenti menjadi talibul ilmi, menjadi penuntut ilmu atau menjadi santri. Artinya secara resmi satu lembaga memanggil beliau, menggelari beliau dengan al-alim karena sudah mengaji sampai 8 tahun. Disebut juga al-hafiz karena beliau sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya. Bahkan ini ditambah lagi ad-da'i. Ad-da'i artinya telah menjalankan kerja dakwah ala minhajin nubuwah, kerja dakwah dengan cara kenabian yang dulu dijalankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, memperjuangkan agama, mendakwahkan agama, berangkat ke kabilah-kabilah, kampung-kampung, desa-desa di Jazirah Arab maupun di luar Arab. Beliau ini baru juga pulang dari India. Di Indianya sampai 1 tahun 3 bulan di sana. Ditambah dengan beberapa bulan sebelumnya, jadi genap 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan berada di jalan dakwah dalam usaha mempraktikkan ilmu yang didapat di pondok pesantren untuk diamalkan dan diajarkan atau diajarkan kepada umat manusia. Jadi al-alim ad-da'i al-hafiz Muhammad Irsyad bin Burhanuddin Al-Mahfuz. Kemudian yang putrinya
juga Al-Alimah Ajri Miftahur Rahmah binti Suprapto alias Muhammad Siddiq juga sama di Al-Kiramnya. Kalau sampai Alimah ini 6 tahun, berarti 6 tahun setidaknya ada di pondok pesantren. Yang Ustaz Irsyad tadi 11 tahun. Jadi dalam masa menuntut ilmu yang cukup lumayan lamanya ini, tentu ilmu-ilmu secara teori dari termasuk urusan pernikahan ini juga sudah dipelajari, juga sudah dibaca. Mudah-mudahan sekarang ini prakteknya, bagaimana mempraktekkan ilmu pernikahan itu, ilmu berkeluarga itu. Maka kita semua membantu mereka berdua dengan doa kita, sehingga keduanya ditolong oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi itu dari segi bahasanya saja itu bukan bahasa Lampung, bukan pula bahasa Jawa, tapi sakinah, mawaddah, warahmah adalah bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencapai keluarga yang sakinah, bahagia, mawaddah, warahmah ini adalah dengan cara yang dituntunkan Allah dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan itulah namanya ilmu. Jadi tidak akan mungkin satu buah keluarga akan menemukan sakinah, mawaddah, warahmah tanpa ilmu. Tidak akan mungkin. Karena ilmu itu alat. Al-ilmu wasilatun li husulit taqwa. Ilmu itu adalah wasilah, jalan untuk mendapatkan ketakwaan. Orang yang bertakwa itulah yang nanti akan dapat sakinah, mawaddah, warahmah. Takwa itu al-imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Jadi tidak akan sampailah orang kepada peringkat takwa kalau dia hidup tanpa ilmu. Nah, mereka berdua ini sudah ada modalnya, artinya sudah lumayan menuntut ilmunya cukup lama. Tinggal lagi bagaimana ilmu yang didapat, termasuk bagaimana ilmu berkeluarga itu dipraktekkan sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, kedudukan saudara Muhammad Irsyad Al-Ustaz. Ini adalah sebagai, tadi sudah disebut oleh Pak Penghulu ayatnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jadi kedudukannya adalah sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan baik, maka akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Pemimpin yang tidak menjalankan kepemimpinannya dengan baik, maka tidak akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Karena itulah sebagai pemimpin dia mesti baik. Pemimpin yang baik itu sebagai pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, suami, adalah pertama dia mestilah menjadi seorang pendidik. Menjadi seorang pendidik. Pendidik bagi istrinya itu. Apa yang harus dididikkan kepada istrinya? Minimal 3 perkara besar ini dididikkan kepada istri. Yang pertama adalah didikan tauhid, didikan keimanan, didikan keyakinan. Kita sebagai suami berkewajiban, kita ambil dia dengan nama Allah, kita akan pelihara keyakinannya, tauhidnya itu, akidahnya, i'tiqadnya, keyakinan keimanannya itu sampai kita bawa di hadapan Allah, dia selamat, membawa keyakinan yang benar itu sampai akhir hayatnya, mampu mengucapkan kalimatul la ilaha illallah. Ini tanggung jawab pertama kita sebagai suami. Bagaimana kita terus hidup berumah tangga sampai akhir hayat. Istri kita itu berangkat menghadap Allah, membawa imannya, membawa yakinnya yang benar, membawa la ilaha illallah. Karena itu tadi qabul, diijabkan.
secara zahir menyerahkan putrinya Bapak Muhammad Siddiq kepada engkau, wahai Ustaz Muhammad Irsyad, kau terima qabil tunikaha wa tazwijaha di mahril madhkur. Aku telah terima nikahnya dengan mahar tersebut. Menerima nikahnya itu bukan saja dengan makna lisan, tetapi makna yang sangat dalam. Seorang wali telah menyerahkannya kepada engkau, lahir batin, dunia akhirat, bertanggung jawab supaya selamat sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipelihara ini, harus dididik ini. Didikan tauhid, didikan keimanan, didikan keyakinan, didikan akidah. Jangan sampai ada di dalam hatinya keyakinan kepada ghairullah, keyakinan kepada selain Allah. Keyakinan murni hanya kepada Allah, termasuk dalam prakteknya nanti, dalam prakteknya, ya kan? Itu ketika kita memberi sesuatu kepada istri kita, biasanya dia nanti akan balik tanya, dari mana ini bang? Dari Allah. Nah itu, diingatkan istri kita bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Qul kullum min indillah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, kepada umatmu, kullum min indillah, semua datang dari Allah. Itu. Diingatkan, dididik selalu. Inilah kalimat yang harus selalu menjadi buah bibir pembicaraan di dalam keluarga kita. Kita sebagai suami mesti mendidik istri kita itu tauhidnya, akidahnya, yakinnya kepada Allah. Jangan sampai mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun, dengan siapapun termasuk diri kita. Jangan sampai dijadikannya syarikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya murni yakin di dalam hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu pekerjaan yang besar. Baru nanti dapat sakinah. Orang yang sakinah itu ketika iman yakinnya benar kepada Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan jiwa itu ke dalam hati orang yang beriman. Jadi semakin kuat imannya, semakin tenanglah dia, semakinlah dia dapat sakinah. Semakin lemah imannya, nggak dapat sakinah. Apalagi kalau imannya campur, habislah sakinah, nggak ada sakinah. Tidak akan ada ketenangan bagi orang yang di dalam hatinya ada keyakinan kepada ghairullah. Keyakinan kepada selain Allah di dalam hati itu adalah penyakit yang akan membuat manusia tidak dapat tenang dalam hidupnya. Karena itu ketenangan sakinah itu milik Allah, dan Allah turunkan ke dalam hati orang yang ada yakin yang benar kepada Allah. Kita sebagai suami berkewajiban untuk mendidikkan keimanan ini kepada istri kita. Itu yang pertama, kewajiban kita sebagai suami. Nanti kalau sudah punya anak, juga kita bertanggung jawab untuk mendidik keyakinan, keimanan, tauhid anak kita itu jangan sampai melenceng, jangan sampai rusak, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, baik dengan perkataannya, perbuatannya maupun i'tiqadnya. Mesti jadi kewajiban kita sebagai suami. Baru nanti anak-anak kita juga nanti akan menjadi anak-anak yang bahagia. Sekali lagi, kebahagiaan itu milik siapa? Milik orang yang ada di dalam hatinya keyakinan hanya kepada Allah. Keyakinan yang bercampur atau keyakinan yang tidak kepada Allah itu tidak akan membuahkan ketenangan jiwa dalam hidup. Walaupun orang itu punya harta banyak, pangkat tinggi, kedudukan tinggi, semua serba ada. Tapi kalau mensyarikatkan Allah, maka jiwanya tidak akan ada ketenangan. Di dunia ini nggak ada apa-apanya manfaat dari semua itu ketika hati manusia tidak ada keyakinan yang benar kepada Allah. Jadi sakinah milik siapa? Milik Allah. Kepada siapa Allah turunkan? Kepada hati orang yang ada keimanan hanya kepada Allah. Maka kita sebagai suami berkewajiban utama untuk mendidik keimanan istri dan anak-anak kita.
Ketika iman, i'tiqad benar kepada Allah, maka orang itu akan mudah menyembah Allah. Ketika iman dan i'tiqadnya nggak benar, maka susah menyembah Allah. Susah menyembah Allah. Karena apa? Karena nggak yakin kepada Allah, ragu-ragu kepada Allah. Tapi kalau orang yang benar yakinnya kepada Allah, mudah menyembah Allah. Orang-orang yang beriman itu mudah menyembah Allah. Bahkan nikmat menyembah Allah itu. Karena apa? Karena di dalam hati mereka ada keimanan kepada Allah. Sehingga cinta kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah, mudah untuk dilaksanakan. Landasan cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu adalah orang yang sangat-sangat cintanya kepada Allah. Karena itu jadi mudah melaksanakan perintah Allah karena cinta, ya kan? Coba bapak-bapak ini yang pengantin-pengantin lawas, pengantin-pengantin lama ini, ya kan? Itu. Ketika kita benar cinta kepada istri, apa saja perintah istri kita akan siap. Apalagi waktu awal-awal dulu cintanya masih murni betul, ya kan? Namanya pengantin baru, ya kan? Itu hanya kaulah semua, ya kan? Begitu punya anak satu agak miring kaulah, anak dua miring lagi, anak tiga tambah jauh lagi, kaulah udah nggak ada kaulah lagi karena sudah ada anak. Karena itu maka kita sebagai suami mestilah memperhatikan didikan tauhid ini sebagai kewajiban utama. Istri kita adalah amanah Allah untuk kita bawa sampai menghadap Allah, selamat masuk dalam surga Allah. Suaminya jadi raja-raja surga, nanti istri-istrinya jadi ratu-ratu bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Kewajiban yang kedua sebagai suami dalam mendidik urusan ibadah istri kita. Kewajiban paling besar ini mendidik urusan ibadah. Yang hari ini kelihatannya kebanyakan orang kurang perhatian dengan urusan ibadah istrinya. Istrinya nggak sholat itu dibiarkan aja. Jangan dibiarkan istri nggak sholat. Udah saya ajak dulu. Dulu mesti sampai sekarang, sampai dia sholat. Udah 3 kali pak, sudah gak sabar lagi saya. Sabar itu kan 3 kali katanya. Sekali gak mau, terus yang kedua kali gak mau, terus yang ketiga kali gak mau, ya sudah. Itu jangan, gak ada istilah ya sudah itu, ya kan? Masih harus terus mendidik dan mengajak istri kita dalam urusan ibadah. Itu sampai kepada peringkat ibadah kelas tinggi. Istri kita itu dengan ibadahnya dapat menarik pertolongan Allah, menyelesaikan masalah-masalah keluarga kita dengan prestasi ibadahnya kepada Allah. Itu yang kita cari. Itu istri yang akan membahagiakan kita sebagai suami. Itu. Sholat, itulah ibadah paling pokok. Bukan saja sekedar dia sholat, tapi sholat kelas tinggi. Apa sholat kelas tinggi? Dengan sholatnya istri kita itu, semua masalah keperluan keluarga kita bisa diselesaikan melalui sholat dia. Apa bisa pak? Bisa pak. Sholat itu bukan saja untuk menggugurkan kewajiban kita, tapi sholat itu diberikan oleh Allah sebagai senjata. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat itu senjata. Itu sudah apa belum kita didikkan kepada istri kita sampai istri kita punya senjata sholat itu. Kalau ada masalah apa-apa dia lari kepada sholat. Ya, beras habis dia nggak buru-buru panggil suaminya bang. Kenapa? Gentong berasnya goyang sama dia. Enggak seperti itu tuh. Dia kalau beras habis dia wudu. Setelah wudu dia sholat hajat. Di Lampung ini ada wanita seperti itu. Jadi bukan cuma cerita. Zaman dulu memang seperti itu mereka para sahabiah itu. Hari ini pun ada wanita yang seperti itu. Apa keperluan keluarga dia nggak lapor dengan suaminya, enggak.
dia sholat, datang pertolongan Allah. Jadi sholat itu bisa mendatangkan beras, mendatangkan hidangan dari langit saja bisa. Kenapa tidak terjadi itu pada diri kita? Iman yakin kita lemah. Kemudian sholat kita, ya sholat ala kita, bukan sholat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Artinya sholat kita itu masih kurang mutunya, masih kurang kualitasnya. Karena itu kita sebagai suami terus didik istri kita dalam urusan sholat. Bukan cuma urusan ini loh, takbir itu gini, rukuk bacaannya begini, wudu itu begini. Bukan saja itu harus, itu pokok. Tapi seterusnya itu mesti kita didik dia. Kalau ada hajat apa-apa, ngadulah kepada Allah. Belum tercapai, ngadu lagi kepada Allah. Belum terwujud, ngadu lagi kepada Allah. Belum terwujud, ngadu lagi kepada Allah. Orang ini perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini kita mau praktek ini ayat ini dalam kehidupan kita. Baca bisa, menghafal bisa, tapi prakteknya dalam kehidupan kita, itu yang lebih penting. Karena Quran ini tuntunan hidup untuk membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bukan saja untuk dibaca, bukan saja untuk dihafal, tapi untuk jadi pedoman yang sampai kita punya pengalaman bahwa benar nih perintah dalam Al-Quran ini kalau kita jalankan, selesai masalah kita. Sampai ke tingkat itu kita bertanggung jawab kepada istri kita. Allah fin nisa fa innahunna amanatun indakum. فَمَنْ لَمْ يَأْمُرْ إِمْرَأَتَهُ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يُعَلِّمْهَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Allah ay ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah wahai para laki-laki, wahai para suami. Dalam urusan wanita, fin nisa, fa innahunna amanatun indakum. Karena mereka itu adalah amanah Allah di sisi kalian. Jadi istri kita itu amanah Allah. Tadi kita sudah ambil dengan nama Allah. Itu amanah Allah. Asli itu amanah Allah. Faman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah, siapa yang tidak memerintah istrinya untuk salat, walam yu'allimha, dan juga tidak mengajarkan salat kepada istrinya, faqad khana Allah wa rasulahu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ini jarang ini disampaikan, sehingga apa, kadang-kadang suami itu nggak perhatian sama sholat istrinya. Sholat silakan, nggak sholat silakan. Padahal dari hadis ini kita bertanggung jawab besar karena istri kita amanah. Siapa-siapa yang tidak memerintah istrinya sholat, tidak mengajarkan sholat kepada istrinya, sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka dulu saya punya ustadz, dia bilang walaupun kamu alim, istri kamu alimah, seumur-umur kamu berkeluarga itu walaupun sekali kamu ajarkan sholat, ilmu sholat itu, mulai dari wudu mulai dari takbir sampai kepada taslim, kepada salam. Walaupun sekali kita menggugurkan kewajibannya, hadisnya kita diperintah untuk mengajarkan sholat kepada istri kita. Kalau dia nggak sholat, ingatkan. Kalau dia nggak sholat, diingat, kecuali kalau dia berhalangan, kan dia punya tamu, ya kan? Itu waktu dia punya tamu jangan disuruh sholat. Makanya kita perlu tahu juga itu ilmunya, ya kan? Maka kita ajarkan sholat, perintahkan sholat kepada istri kita dalam urusan ibadah. Ini kepala pada badan, kata Nabi. Inna mawdu'us sholati fid din kara'siyya minal jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama ini seperti kedudukan kepala pada badan. Orang nggak punya tangan hidup, nggak punya kaki hidup, buntung tangan, buntung kaki, nggak punya dari leher ke atas, apa namanya? Hidup. Nggak bisa hidup, namanya apa? Demit, ya kan? Genderuwo, hantu dan sebangsanya, ya kan? Begitulah kedudukan sholat itu di dalam agama. Dia menjadi penghidupnya agama pada diri seseorang, tegaknya agama pada diri seseorang. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Siapa yang meninggalkannya berarti dia merobohkan agama. Roboh agama pada diri seseorang itu ketika apa? Salat tidak ditegakkan.
Roboh agama pada sebuah keluarga ketika keluarga itu tidak sholat. Roboh agama pada satu kampung ketika apa? Orang kampung itu nggak sholat. Roboh agama pada satu kecamatan ketika masyarakat sak kecamatan itu yang sholat cuma sedikit, sehingga bisa dikatakan hampir pukul rata nggak sholat. Karena apa? Karena saking banyaknya yang nggak sholat ketimbang yang sholat. Begitu seterusnya. Tegaknya agama itu ketika tegaknya sholat. Robohnya agama ketika orang melalaikan dan meninggalkan sholat. Karena itu kita mesti usaha mendidik istri kita, keluarga kita dengan sholat. Satu ibadah yang paling pokok, yang perintah sholat ini diterima oleh baginda Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, naik ke atas untuk menerima perintah ini. Sedangkan perintah yang lain tuh hanya diturunkan melalui Jibril kepada baginda Rasulullah SAW ini untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa besarnya perintah sholat itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua mempelai, karena itu urusan sholat di samping sholat fardu, ya kan, sang istri mengingatkan suami untuk berangkat ke masjid, sholat fardunya. Kalau sholat sunatnya bangunkan istri, nggak mau bangun kata Nabi, ambilkan air percikan ke mukanya. Jangan ditumpahi seember, diambilkan air percikan ke mukanya. Itu pun juga ada kesepakatan sebelumnya, ya kan, kalau nggak jadi ribut. Akhirnya dia bangun marah-marah, ribut. Nah, jadi KDRT pula, ya kan? Jadi bangunkan tuh istri, kemudian istri juga bangunkan suami. Ketika dia bangun duluan, mereka sholat malam bersama-sama, maka fadilahnya nanti mereka yang tahajud bersama suami istri, ya, ini di akhirat akan dikasih hadiah oleh Allah. Hadiahnya adalah kuda dari emas. Kuda dari emas bisa jalan apa enggak? Bisa. Soalnya kuda di dunia nggak sama dengan kuda di sorga. Kudanya dari emas, gitu. Suaminya yang mengendalikannya, nyopirnya, istrinya yang diboncengnya. Mereka jalan-jalan ke pasar-pasar sorga, naik kuda emas itu. Kenapa? Di dunia amalan mereka bangun tahajud bersama-sama. Itu bukan terkejut bersama-sama, tahajud, ya kan? Itu tahajud bersama-sama. Karena itu pengantin baru juga pertama kali masuk itu mesti diajak sholat, ya kan? Jangan sampai lupa sholat, ya kan? Jangankan tahajud, Pak, sholat fardu aja enggak. Kan banyak nih pengantin baru begitu, ya kan? Ya, gonta-ganti salin, ya kan? Mau tampil, mau dipoto sampai zuhur. Sudah adzan masih terus, ya kan? Sampai asar, sampai maghrib, sampai isya. Kata malaikat, mereka ini pengantin baru orang Islam apa orang apa ini? Kata malaikat, karena apa? Nggak pakai sholat kedua mempelainya, ya kan? Padahal ini sholat adalah perkara paling penting. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kedua mempelai, jadi didiklah istri kita dengan ibadah yang benar kepada Allah. Belum lagi ibadah yang lainnya, ya kan? Ibadah-ibadah yang pokok yang jelas-jelas itu ibadah. Itu sholat, kemudian baca Quran. Kalau ini tadi alhamdulillah, ya kan? Hanya tinggal menunaikan, menggugurkan kewajiban aja, karena istri sudah bisa, bukan cuma baca Quran, baca-baca kitab juga bisa, ya kan? Maka kita ajari yang istri kita belum bisa baca Quran itu diajari baca Quran, ya kan? Dengar Al-Fatihah istri kita itu seperti apa. Kita punya kewajiban itu mendidik bacaan Al-Quran istri kita, ya? Jangan sampai istri kita buta Al-Quran, gak bisa baca Quran. Iya Pak, bagaimana orang saya sendiri juga nggak bisa baca Quran. Karena itu kita belajar, setelah itu kita ajarkan, sehingga jadilah keluarga kita keluarga Quran, keluarga yang banyak membaca Quran, punya hubungan dengan Al-Quran. Banyak Pak sekarang ini orang
ya kan, tulis baca Latin bisa, tapi tulis baca Al-Quran udah nggak bisa. Kalau zaman ibu saya, nenek saya itu masih Arab Melayu itu tulisannya. Itu dia buka dagang, orang ngutang, ya kan? Orang ngutang tulisannya tulisan Arab, itu utang bawang 2 kilo, ditulis pakai bahasa Arab, itu Arab Melayu itu. Itu zaman dulu. Sekarang nggak ada, jangankan tulisannya, baca aja udah banyak nggak bisa. Itu. Ini kewajiban kita sebagai suami, perhatikan membaca pelajaran Al-Quran kepada istri kita. Kemudian yang lain-lainnya, termasuk yang terakhir ini adalah kita sebagai suami mestilah mendidik istri kita dalam urusan akhlak istri kita. Kalau ada seorang istri tidak berakhlak kepada suaminya, seorang istri tidak berakhlak kepada keluarga suami atau keluarganya, tidak berakhlak kepada manusia secara umumnya, itu bukan melulu kekurangan dan kesalahan seorang istri. Boleh jadi itu adalah kesalahan suaminya yang tidak mendidik istrinya dalam urusan akhlak, karena itu mesti dididik dalam urusan akhlak. Termasuk urusan akhlak itu urusan seorang istri kepada suami di dalam menyampaikan kata-kata, usulan-usulan kepada suami, peringatan-peringatan kepada suami, masukan-masukan kepada suami, itu disampaikan dengan bahasa yang santun, yang baik kepada suami. Jangan sampai seorang istri mengingatkan suaminya seperti dia negor anak buahnya. Kan ada Pak? Ada nggak Pak? Coba pengantin lamanya. Ada nggak? Ketemu perempuan, ya kan? Merintah suaminya kayak juragan merintah anak buahnya. Nggak boleh begitu, ya kan? Termasuk urusan suara, istri itu tidak boleh di atas suara suami. Itu tuntunan agama, itu kita didikkan tuh, kita bacakan, ya kan? Kita waktu dulu Jain itu dibacakan kepada istri, ya kan? Hak dan kewajiban suami istri. Supaya apa? Supaya tahu istri kita, termasuk di urusan mengangkat suara kepada suami. Ayyuma mar'atin rafa'at sawtaha fawqa sawti zawjiha la'anaha kullu syai'in tala'at 'alaihi syams illa an tatuba wa tarji'a. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana wanita, jadi siapa saja, mau wanita istri pejabat maupun istri rakyat, ya kan, wanita karir wanita kurir, ya kan, wanita yang punya kedudukan, nggak punya kedudukan, wanita desa, wanita kota, siapa saja yang dia wanita tadi rafa'at sautaha, mengangkat suaranya, fawqa sauti zawjiha, di atas suara suaminya. Itu suaranya itu gede, kayak suara komandan kepada prajuritnya. Itu. Bahkan ada pernah saya silaturahmi kepada bapak-bapak, kita ajak ke masjid, ayo Pak ke masjid. Ya katanya, tunggu ya, dia masuk pakai baju koko, udah pakai sarung, udah pakai peci, sudah mau berangkat ke masjid, di dalam kita dengar istrinya mentakkan kakinya ke lantai. Kemana? Kata dia. Mau kemana? Itu. Udah Pak, bapak duluan aja, duluan. Nanti saya nyusul. Takut sama istrinya. Coba tuh istri bisa membentak suami begitu. Ada nggak bapak ketemu? Saya rasa nggak jauh-jauh aman. Ada banyak itu perempuan macam itu, ya kan? Itu mesti didik itu, ya kan? Diingatkan siapa-siapa wanita mengangkat suaranya di atas suara suaminya dalam urusan bentuk suaranya lebih gede dari suara suaminya, lebih besar dari suara suaminya, atau isinya suaranya itu memang lembut, ngalun, macam suara gadis-gadis Solo dan Jogja. Tapi istrinya, isinya itu kalimat yang dia sampaikan nyelekik hati suaminya, nyakitin hati suaminya. Itu sama juga itu. Jenengan itu dengan pulau modal apa tuh? Ditanya dia dulu modal apa? Kan gak ada modal. Itu kenapa? Dia wanita bangsawan, dia wanita punya kerjaan, punya harta dan sebagainya. Kita nggak punya modal.
dibegitukan sama dia, apa nggak sakit hati? Sakit hati lah. Termasuk itu maknawiyah, dia mengangkat suara di atas suara suaminya. La'anaha, wanita macam itu dilaknatlah dia. La'anaha tala'at alaihi syams, dilaknatlah dia oleh semua yang disinari oleh matahari. Jadi wanita yang macam itu kena laknat semua yang disinari oleh matahari. Illa an tatuba, kecuali wanita itu segera bertaubat, wa tarji'a, dan kembali minta maaf kepada suaminya. Karena itu Fatimah radhiyallahu anha dengan suaminya Sayyidina Ali pernah bercanda. Canda dia tahu-tahu keluar kalimat yang menyakitkan, memerahkan wajah Sayyidina Ali. Akhirnya Fatimah melihat itu, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat itu, segera mentawafi, mengelilingi Sayyidina Ali itu sambil minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, sampai 70 kali kelilingan. 70 kali kelilingan. Mungkin kalau dibuat jalan itu sudah lebih dari 1 kilo waktu jalan itu. 70 kali ngeliling. Maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sampai Sayyidina Ali itu berubah kembali raut wajahnya ceria dan senang. Akhirnya pagi-pagi Fatimah radhiyallahu anha menceritakan kejadian itu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai ayah, bahwa semalam saya candaria dengan Sayyidina Ali suamiku, kemudian terkeluar kalimat yang menyebabkan dia sakit hati, merah wajahnya. Tapi saya segera mentawafi dia sampai 70 kali minta maaf, kemudian dia tersenyum kembali. Maka apa kata Nabi? Wahai putriku Fatimah, seandainya kamu meninggal dunia tadi malam, maka aku tidak akan mensolatkan jenazahmu. Gak mau disolatin sama Nabi, wanita yang durhaka kepada suami. Hanya omongan aja itu, ya kan? Belumlah lagi yang lain-lainnya. Nah ini wanita, kalau dia sampai tidak berakhlak baik kepada suaminya yang utama, ya kan? Maka itu bukan melulu kesalahan wanita. Boleh jadi karena kitanya sebagai suami yang tidak mendidik dia. Karena itulah kewajiban kita yang utama atas 3 perkara ini. Didiklah tauhidnya, didiklah ibadahnya, didiklah akhlaknya. Kalau ini tercapai, jadilah keluarga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Walaupun harta nggak banyak, walaupun harta tidak melimpah ruah, tetapi kalau kita punya istri macam ini, wanita solehah namanya, maka ini cukup membahagiakan kita, dan ini cukup menguntungkan kita dunia dan akhirat. Tapi kalau kita punya harta melimpah ruah, pangkat dan jabatan yang tinggi, tapi kalau kita tidak punya istri yang solehah, maka kita susah dibuatnya di dunia. Di dunia susah, nanti di akhirat kita bakal dituntut juga, Pak. Walaupun kita punya harta, pangkat, jabatan, kedudukan, banyak harta, pangkat, dan kedudukan itu tinggi, kemudian kita juga soleh, bahkan jidat kita sampai hitam karena banyak sujud, tangan kita kapalan karena narik tasbih, zikir, banyak kaki juga kapalan, banyak berdiri duduk karena beribadah kepada Allah. Tapi istri ini tidak kita tunaikan hak dia yang merupakan kewajiban kita untuk mendidik dia dalam urusan tauhid, urusan ibadah, urusan akhlak tadi. Maka nanti di akhirat dia menuntut asli. Kita sudah mau jalan ke surga, ya Allah, kata istri kita di hadapan Allah, saya tidak rela laki-laki itu masuk ke dalam surgamu. Kenapa? Kata Allah, dia suamiku. Di dunia dia tidak pernah memperhatikan akidahku, di dunia dia tidak pernah memperhatikan ibadahku, di dunia dia tidak pernah memperhatikan akhlakku, sehingga amalku jadi habis semuanya. Bahkan banyak aku tidak beramal, tetapi dia hanya diam saja. Karena itu kita tidak boleh diam, karena sudah kita ambil dengan nama Allah, maka kita berkewajiban di hadapan Allah untuk membawa istri kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit nasihat kepada Ananda Ajri Miftahur Rahmah, ya. Ini suamimu yang pertama itu adalah terima bahwa inilah satu ketetapan dan takdir Allah, jodoh, ya kan? Bagaimanapun bentuknya, inilah suamimu, ketetapan
dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima dengan lapang dada, dengan ikhlas. Apalagi ini subhanallah tadi telah saya sampaikan, ya kan, bahwa dia sudah 11 tahun mondoknya, dakwahnya sampai hampir 2 tahun berjalan khuruj, hafal Quran pula. Bahkan beliau ini memang sudah diminta ini selesai dari pernikahan dari sini mau langsung boyongan menuju ke pondok cabang Al-Kiram di daerah Gebang. Gebang itu di Kabupaten Sawaran Arah Padang Cermin. Itu diminta ke sana untuk ikut bantu-bantu ustaz-ustaz yang di sana. Ada ini Ustaz Fakhrul Razi ini dari Kota Agung juga, Lampung Kota Agung juga ini. Kemudian ini ketemu dengan Lampung Kroy ini Bengkuna tua. Itu. Kemudian di sana sudah ada 2 ustaz dengan keluarganya. Nah, nanti ditambah 3 ustaz. Jadi ini diterima, ya kan, dengan penuh lapang dada sebagai takdir dari Allah. Begitu pula saudara Al Ustaz Muhammad Irsad menerima istri kita itu, ya itu apa adanya, pemberian Allah itu, ya kan, pemberian Allah itu. Coba kalau mertua tadi nggak jadi katanya hari ini, laju balik kita. Tapi oleh Allah SWT dilembutkan hatinya, ku terima katanya itu. Keterima serah terimanya untuk menikahkan putri saya kepadanya. Itu pemberian Allah itu, ya kan? Coba kita ketemu sudah umur 25 tahun, 26 tahun. Apa sebelumnya kita pernah ngasih apa andil kita untuk menjadikan dia pondok pesantren, selesai pondok pesantren menuntut ilmu agama? Kan gak ada. Tahu-tahu kita datang dalam waktu sekejap orang tuanya mau menyerahkan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Karena itu terimalah itu, kedua-duanya saling menerima bahwa ini adalah sebagai satu ketetapan Allah. Kemudian dalam perjalanan hidup berkeluarga, ya kan, nggak usah nyari-nyari kekurangan, satu sama lain. Nanti kelihatan sendiri, perjalanan keluarga itu nanti kelihatan. Oh, ini kekurangan istri saya. Nanti si istri juga begitu. Ini kekurangan suami saya. Jadi nggak usah lihat, cari-cari. Nanti ketemu juga, ya kan? Nah, kalau sampai ketemu, tutupilah satu sama lain, menutupi kekurangan satu sama lain, menutupi kekurangan satu sama lain, baru bisa langgeng keluarga itu. Tapi kalau satu sama lain mencari kekurangan, maka akan putus hubungan keluarga tersebut. Karena itu ketika nanti disadari tidak disadari, disengaja tidak disengaja, ketemulah bentuk-bentuk kekurangan tadi sehingga bisa membuahkan retak-retak dalam keluarga, keributan mulut dalam keluarga. Maka saya ada resepnya. Kalau istri itu marah-marah, kita jangan ikut marah. Sebab kalau kita ikut marah, api dengan api, kebakaran. Tapi kalau istri kita marah-marah atau tuntutan dia karena tidak tertunai, dia emosi dan sebagainya, lebih-lebih wanita itu dalam keadaan menstruasi atau dalam keadaan haid itu memang nggak stabil. Karena itu biasanya wanita itu ketika itu banyak hal-hal yang sifatnya emosional. Maka kita laki-laki jangan menanggapi itu, pergi nanti diam. Itu resep saya saya kasih ini, ya kan. Ada lagi resep yang lain. Satunya diantaranya ini, wanita itu siapapun, ya kan, udah seperti apapun dia, tetap dia wanita, ya kan. Ada tuntutan. Termasuk azwajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi itu pernah ada kejadiannya, mereka nuntut rame-rame kepada baginda Nabi. Akhirnya ditinggalin sama baginda Nabi. Nabi naik ke loteng, ya kan, udah tidur sampai sebulanan itu. Sampai Sidina Umar naik menghadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini sampai terjadi begini? Itu artinya itu ada seperti apapun derajat dan makom wanita itu tetap ada yang namanya tuntutan. Maka kita laki-laki, ya kan, mana tuntutannya dilihat skala prioritas untuk yang mana yang akan didahulukan dari tuntutan dia. Gitu. Yang memang bisa kita penuhi, yang nggak bisa kita penuhi terus terang aja. Tahu-tahu dia ngomong minta Pajero, kata dia.
Pajero, gimana? Ya kan, Ustad, berapa lah gaji Ustad itu? Hadiah bulanannya dia minta Pajero, ya kan? Itu jangan ditanggapi itu. Nanti lama-lama baru kita kasih penerangan. Aku kan hadiah bulanannya cuma 1 juta. Pajero itu 500 juta, berarti nunggu 500 bulan. 500 bulan kita nggak makan apa-apa, ngumpul-ngumpul ini hadiah ini baru bisa beli Pajero. 500 bulan itu berapa tahun? Ya kan? Kasih penerangan yang masuk akal dengan hati yang lapang, itu pikiran yang terang kepada istri. Tapi jangan saat dia marah, jangan saat dia emosi, kita pergi dulu, gitu. Perginya itu jangan kemana-mana, jangan pergi malah nggak keruan. Pergi itu ke masjid, zikir sana, doa, sholat. Kenapa? Hakikatnya itu istri bergerak mulutnya itu karena izin dari Allah, ngasih payan ceramah kepada kita saat itu, ya kan? Kita anggap aja itu nasihat dari dia, cuman nasihat ini nggak perlu didengar, pergi aja ke masjid, minta doa kepada Allah supaya istri itu reda. Nah, setelah nanti reda kapan waktunya baru dikasih penjelasan dengan baik-baik, dengan cara yang lembut, karena wanita itu suka dengan kelembutan. Itu supaya digarisbawahi, kita memberikan penjelasan yang lembut kepada istri kita, karena wanita itu senang dan cinta dengan kelembutan. Kemudian yang berikutnya, kita buat musyawarah keluarga, ya kan? Musyawarah keluarga ini penting untuk apa? Mengendalikan keinginan-keinginan yang lepas kontrol. Itu lepas kontrol, baik keinginan kita sebagai suami atau keinginan istri kita, bahkan keinginan anak-anak kita. Ada musyawarah keluarga. Itu untuk apa? Meluruskan, mengingatkan tujuan perjuangan keluarga kita. Apalagi ini adalah keluarga namanya santri, kiai dan bu nyai ini bakalnya, ya kan? Itu. Jadi bukan keluarga ahli materi, keluarga orang yang pencari kebendaan dan pemburu dolar dalam hidup ini. Keluarga orang yang mengerjakan kerja agama. Maka musyawarah itu sangat diperlukan di dalam keluarga. Kemudian istikharah, musyawarah, istikharah. Inilah senjata kita sebagai suami dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan atau menghadapi gelombang ujian hidup berkeluarga. Dan itu pasti datang. Karena itu jangan kita lupa kepada Allah. Jangan kita lupa untuk bermusyawarah sesama di dalam keluarga untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian berdua kekuatan untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semua yang hadir turut mendoakan, mudah-mudahan juga dalam waktu yang normal kalian diberikan keturunan oleh Allah SWT yang soleh dan solehah, yang akan meneruskan perjuangan agama. Kemudian kedua mempelai keluarganya, keluarga besar kedua mempelai juga, bimbinglah mereka berdua ini juga dengan nasihat-nasihat, ya. Bukan lagi bapak ibu kandung atau bapak ibu mertua sebagai pembuat keputusan atas kehidupan mereka berdua, tapi kita hanya berdiri sebagai penasehat utama, bukan sebagai pemutus. Pemutusnya ada di tangan suaminya, maka dukunglah keputusan-keputusan suaminya dalam mereka melayarkan kehidupan berkeluarga atas keputusan-keputusannya yang baik, dan ingatkan ketika ada keputusan-keputusannya yang kurang pas kepadanya, agar dia dapat membimbing anak kita, putri kita tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat disampaikan kepada keluarga besar kampung Sukabakti. Juga kita ucapkan kepada tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak yang bisa masuk kampung ini, dapat ikut menghadiri acara ini.
dan juga Bapak sebagai pamung di sini. Tentunya ketika beliau ini, Ustadz kita ini Muhammad Irsyad ada di sini, ini adalah keluarga Bapak yang walaupun dia adalah sebagai seorang ustadz, orang yang berpendidikan agama, tapi dia juga dari sudut manusia biasa juga ada kekurangan-kekurangan dalam kehidupan bermasyarakat, juga mohon bimbingannya. Demikian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam acara ini. Ala hadhihi niyyah wa jami' niyyatin shalihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami' al hajat wa tutahhiruna biha min jami' as-sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa al-ghayat min jami' al-khairat fil hayat wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا نعم يكافئ المزيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد الناس الجن جميعا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. اللهم ألف بين هذين أهلين كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا مبينا وابعث فينا سلطانا نصيرا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibu dan Allah kepada Allah mengampun.